Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rajif Ramzani di Programmer Muda. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya yaitu tentang HTML. Nah, pada sesi ini kita akan ngoding langsung ya, bagaimana mengindeksikan kode HTML ke web browsernya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan kode editor yang namanya Visual Studio Code. Nah, silakan bebas ya bagi kalian apakah mau menggunakan Visual Studio Code atau Sublime atau Notepad++ dan juga yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor untuk kode HTML ini. Nah, kenapa saya menggunakan Visual Studio Code? Menurut saya dengan menggunakan Visual Studio Code ini banyak membantu programmer ya. Banyak nanti kita belajar keunggulan-keunggulan dari kode editor Visual Studio Code ini. Nah, oke. Sebelumnya, silakan kita buat folder terlebih dahulu ya. Saya udah buat folder sebelumnya. Saya setelah sediakan di oke. Nah, sini saya akan menggunakan foldernya di HTML. Silakan bebas ya kalian mau di mana menyimpan si file HTML-nya. Nah, ketika kita menggunakan Visual Studio Code untuk memulainya itu kita klik saja new-nya di sini ya, new file aja. Misalkan kita akan membuat suatu index.html. Enter saja. Nah, luar biasanya ketika kita menggunakan Visual Studio Code, kita ketikkan saja misalkan HTML5 ya di sini. Ketika kita mengetikkan HT saja udah muncul ya bantuan dari si Visual Studio Code ini untuk menjadi kodenya luar biasa sekali. Ini memudahkan bagi programmer. Misalkan saya akan menggunakan HTML5. Nah, di sini sudah ada kode-kodenya dari HTML5 ini. Apabila kita run di web browser tentu tidak akan muncul apa-apa ya. Nah, kita belum isi di sini bodinya. Oke, kita pelajari dulu tag-tag dari HTML ini di sini. Yang perlu kalian ketahui ada header ya, di sini ada head. Kita tidak usah mengetikkan satu-satu ya dengan menggunakan Visual Studio Code ini. Ketika kita menggunakan HTML5 langsung udah otomatis diketikkan ya. Di sini ada header yang perlu kita ketahui. Di sini ada head ya, nanti headernya. Oke, ini jangan dulu kita pelajari ya. Tentunya kalau kita hapus juga ini sebenarnya tidak apa-apa dulu untuk pembelajaran kali ini ya. Nah, di sini juga ada title. Nah, di dalam tag header ini ada title. Gunanya ini adalah untuk judul ketika kita nanti membuka browser. Contohnya kita Facebook. Nah, nanti di sini kita tuliskan saja Facebook misalkan. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Hello World misalkan ya. Hello World. Oke. Kita tutup headernya di sini. Nah, di sini juga ada tag body di sini ya. Tag body ini akan kita gunakan sebagai isi dari codingannya ini. Apa yang akan kita tampilkan dalam web browsernya? Misalkan kita akan menggunakan membuat judul dulu deh. Membuat judul dulu, misalkan di sini udah otomatis. Misalkan kita akan menggunakan heading ya, heading H1. Misalkan kita tulis di sini hello world, hello world, halo dunia. Saya Rajif Ramzani sedang belajar HTML. Oke, kita simpan dulu. Nah, coba kita run ya. Kita buka di web browsernya. Nah, kita tadi sebenarnya bisa langsung di run ya, tapi di sini aja lah. Kita buka tadi filenya. Nah, ada index.html. Nah, mari ketika kita buka di web browsernya, kita di Firefox saja bukanya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya.
codingan yang pertama ketika kita membuat HTML akan muncul di web browser ya. Oke, kita ubah ya tulisannya di sini. Jadi ketika kita akan menampilkan apa saja, mau itu teks, gambar, itu kita simpan di body ini gitu ya. Misalkan kita sebenarnya bisa juga langsung ya, untuk pertama kita belajar ini. Misalkan kita akan tuliskan selamat datang di Programmer Muda. Sebenarnya seperti ini saja udah bisa ditampilkan ketika kita refresh, udah bisa ditampilkan. Gitu. Selamat datang di Programmer Muda. Nah, coba kita buat paragraf baru ya di sini. Ketika buat paragraf baru kita bisa menggunakan P di sini ya, atau paragraf. Selamat datang di Programmer Muda. Halo, ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Oke, misalkan seperti ini. Nah, ketika kita membuat tag HTML, nah, misalkan kita akan membuat paragraf sini ya, tagnya itu adalah P ya. Maka di akhirnya juga harus kita akhiri dengan backslash ini. Gitu. Ketika kita menggunakan Visual Studio Code udah otomatis ya, kita dibuatkan tidak usah lagi kita mengetikkan, itu luar biasa ya, memudahkan. Nah, coba kita membuat heading ya. Jadi kan ketika kita membuat judul itu kita bisa gunakan heading ya. Nah, heading ini dari mulai heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, kita nanti akan belajar di sesi heading ini. Nah, tentu semakin angkanya semakin besar, maka semakin kecil juga ya untuk ukurannya. Misalkan kita ukuran H1 saja dulu. Misalkan ini judulnya kita buat latihan 1, sesi HTML Programmer Muda. Oke, coba kita save dulu, jangan lupa ya untuk di save ya. Ketika kita save, coba kita refresh. Kita lihat perbedaannya. Ketika kita menggunakan heading 1, maka tulisannya lebih tebal, lebih besar ya tentunya ya. Nah, sedangkan untuk tadi, ketika kita tidak menggunakan tag HTML, maka tulisannya seperti ini ya. Nah, apabila kita menggunakan P, hampir sama ya seperti ini. Nah, apa bedanya? Coba kita lihat, kita hapus nih. Misalkan kita hapus dulu di headingnya ini, kita jangan pakai slash, coba kita save. Misalkan untuk Visual Studio Code udah otomatis ya, bagus ya. Coba kita lihat di sini, save saja dulu, jangan pakai backslash, apakah bisa? Jadi semuanya ke heading 1, karena belum ditutup itu untuk headingnya. Makanya harus ditutup sampai mana ya untuk judulnya itu, maka gunakanlah backslash sebagai penutupnya. Coba kita refresh lagi, udah bisa lagi. Oke, ini codingan utamanya ya untuk pembuatan HTML ini gitu. Oke, silakan kalian bisa praktekkan di komputer atau laptop kalian ya. Terima kasih.